Heyo, kembali lagi ke channel saya. Nah, sebelum kita ke soal selanjutnya, pembahasan soal selanjutnya, yuk saya kasih waktu dulu untuk kalian klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like bagi yang belum like, dan share ke seluruh kontak kalian ada di media sosial. Supaya apa? Supaya sama-sama belajar ya, mendapatkan ilmu yang sama. Nah, oke ya, saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau udah baru kita akan lanjutkan ke pembahasan soal. Terus di akhir video nanti ada kotak ya. Itu kalian bisa klik untuk menonton ke video selanjutnya tanpa harus bolak-balik lagi. Oke? Sampai bertemu di soal berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 40. Di situ dikatakan ada jika kalor pembentukan SO3 adalah minus A dan kalor pembakaran SO2 adalah minus B, maka kalor pembentukan 32 gram SO2 adalah. Nah, untuk kalor pembentukan SO3, nah reaksi pembentukan SO3 itu ada dua tahap. Kalau reaksi akhirnya ya, untuk menjadi satu tahap diperoleh hasilnya nanti ini S ditambah dengan 3/2 O2 menghasilkan SO3. Nah, ini reaksi pembentukan SO3. Nah, di sini delta H-nya adalah minus A. Terus, kalor pembakaran. Ingat, kalau pembakaran di kimia itu ditambahkan dengan oksigen ya. Jadi, O2 ini menghasilkan SO3. Nah, ini O-nya di sini ada 3 sebelah kanan, di sini 4. Maka kita harus kurangin dengan cara ini kalikan dengan setengah. Jadi supaya O-nya sama. Lalu delta H-nya dikatakan ini adalah minus B. Nah, untuk pembentukan 32 gram SO2 berarti reaksi pembentukan SO2 nanti adalah S ditambah dengan O2. Itu reaksinya ya, menghasilkan SO2. Nah, maka delta H untuk reaksi ini dinyatakan apa? Untuk 32 gram ya. Nah, jadi tidak full. Nah, sekarang bukan tidak full, sorry. Untuk 32 gram saja. Nah, kita tidak tahu itu berapa mol, nanti kita cari. Nah, terus dari sini kita lihat SO2 itu ada di sebelah kanan. Sementara di reaksi ini SO2 di sebelah kiri. Berarti kita harus mengubah bentuknya, memanipulasi bentuknya. Nah, karena ini sebelah kiri, maka kita akan tukar posisinya atau dibalik reaksinya ke sebelah kanan. Nah, kita tulis ulang persamaannya. Ini S ditambah 3/2 O2 menghasilkan SO3. Nah, ini kan tidak ada perubahan apa-apa ya, maka ini tetap minus A. Kemudian ini berubah menjadi SO3 dihasilkan SO2 plus setengah O2. Nah, ini reaksinya sudah dibalik, maka tandanya berubah menjadi plus B. Nah ya, lalu ini kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan, nanti delta H-nya diperoleh, ini adalah B dikurang A. Nah, ini akan mengalami pengurangan ya. Jadi, eliminasi ini ke sini. Lalu, ini kan 3/2, ini 1/2. Berarti dikurangkan ya, hasilnya menjadi 1 ya. 3/2 kurang 1/2 kan 2/2. Yaitu ada 1. Berarti S ditambah 1O2 menghasilkan SO2. Yang mana delta H-nya segini. Oke, ini untuk 1 mol. Kenapa? Karena ini koefisiennya 1. Berarti karena yang ditanya untuk 32 gram, maka kita cari dulu 32 gram itu berapa mol. Nah, mol itu kan tadi gram per mr ya. Gramnya 32, mr-nya SO2. 32 itu S ada di sini, ARS-nya 32, ARO-nya 16, berarti 2 kali 16, 32. Nah, karena ini O2. Terus ini menjadi 0,5. Nah, berarti untuk 0,5 mol yang perlu kita cari. Maka delta H untuk 32 gramnya menjadi 0,5 dikali B dikurang A. Nah, segitulah butuh energinya dalam satuan kilojoule. Nah, maka dari pilihan jawaban tidak ada yang tepat. Sehingga soal ini kemungkinan terdapat kekeliruan ya. Jadi tidak ada jawaban. Caranya sudah benar. Nah, mungkin ini adalah A. Kemungkinan ya. Oke. Tapi caranya yang perlu kalian perhatikan. Jadi untuk mendapatkan suatu reaksi seperti ini harus tentukan dulu bagaimana pembentukan ataupun pembakarannya. Clear ya? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 41. Nah, di situ ada yang menarik. Kenapa? Karena ada tabel yang menunjukkan konsentrasi serta laju. Berarti ini topiknya tentang laju
reaksi. Menariknya apa? Ini, kita hanya meninjau mana sih data yang sama, itu yang perlu kita eliminasi. Nah, itu triknya ya. Oke, jadi dikasih data seperti ini, pertanyaannya adalah, maka order reaksi total. Nah, kalau ditanya order reaksi total, berarti kita harus tahu dulu bagaimana persamaan laju reaksinya. Nah, persamaan laju reaksi dituliskan untuk soal ini ya. V sama dengan konsentrasi X pangkat M. Kita belum tahu itu order berapa. Dikali konsentrasi Y pangkat N. Kita juga belum tahu di order berapa. Makanya itu mau kita cari. Yang ditanya adalah M tambah N. Nah, kita lihat. Kita lihat data yang sama untuk mengeliminasi N. Kita mau mencari M dulu ya. Kita cari M berarti kita eliminasi N. Data yang mana? Untuk yang sama. Berarti ini dengan ini ya, yang berwarna biru. Artinya data pertama dan data ketiga. Maka untuk data 1 dan 3 langsung aja kita cari ya. Maka V1 per V3. V1-nya 3, V3-nya 27. Gitu ya. Ini dengan ini. Sama dengan, nah, karena M yang ditanya berarti ini. Langsung aja konsentrasinya 0,02 per 0,06 dipangkatkan M. Ini kalian sederhanakan jadi 1/9 atau 1/3 dipangkatkan 2. Nah, gitu ya. Ini menjadi 1/3 dipangkatkan M. Udah dengan sifat eksponen berarti M-nya 2. Selesai yang pertama. Terus kita cari N. Kalau kita cari N berarti M-nya harus sama. Mana M-nya yang sama? Ini. Data 2 dan data 3. Berarti untuk data 2 dan 3 kita tuliskan sebagai berikut. V2 per V3 berarti 9 dan 27. Atau 9 per 27 sama dengan, nah konsentrasinya ini kan sama ya. Berarti akan kita eliminasi. Berarti tinggal 0,02 yang ini ya. 0,02 dengan 0,06. 0,02 per 0,06 dipangkatkan N. Ini kita sederhanakan lagi jadi 1/3. Sama dengan, nah ini disederhanakan lagi jadi 1/3 pangkat N. Berarti dari sini N-nya adalah 1. Nah, sehingga order reaksi totalnya adalah M plus N. Yang tidak lain tidak bukan 2 tambah 1 berarti 3. Nah, berarti untuk reaksi X tambah Y menghasilkan produk, menghasilkan order reaksi 3 totalnya. Gitu kira-kira ya. Jadi jawaban yang tepat yang D. Nah, jadi kalau ada tabel seperti ini, lihat mana yang sama konsentrasinya, itu yang kita acu. Itu yang kita pedomani. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, 42. Titik didih suatu larutan yang dibuat dengan cara, nah 9 gram senyawa organik. Senyawa organik berarti itu merupakan senyawa non-elektrolit ya. Artinya tidak menghantarkan arus listrik. Nah, katanya ke dalam 100 gram air, berarti pelarutnya air, zat terlarutnya ini senyawa organik. Katanya titik didihnya segini. Nah, jika KB dan KF ada segini. Wah, ini hati-hati adik-adik. Ada kesalahan. Ini kalau kalian peka, nilainya bukan 0,05. Sebenarnya nilai KB itu adalah 0,52. Ya, jadi ini sudah murni salah soal ya. Nah, tapi kita coba bahas ya walaupun ada kesalahan. Nah, pertanyaannya, maka titik beku berarti TF untuk larutan berarti TFL. Oke ya. Nah, kalau di sifat koligatif larutan, kita punya delta TB sama dengan KB kali M. M itu molalitas. Kemudian delta TF sama dengan KF dikali M. Berarti kita butuh data molalitasnya dulu. Nah, delta TB-nya, ini kan perubahannya ya. Berarti 100, karena air, berarti 100,25 dikurang 100. Berarti 0,25. KB-nya kita pakai yang 0,52. Atau kita bulatkan dulu 0,5 ya. Nah, kali M. Berarti molalitasnya 0,5 molal. Nah, inilah kita masukin ke sini.
Nah, gitu ya. Berarti KF-nya 1,86 dikali 0,5. Kalau kita hitung nanti ini hasilnya 0,93 derajat Celcius. Itu adalah perubahan suhunya, ya. Maka kalau ditanya titik beku, berarti TF larutan adalah 0 dikurang 0,93. Kenapa 0? Karena air. Pelarut air kan 0 derajat ya. Berarti 0, minus 0,93 derajat Celcius. Nah, jadi kalian cukup menggunakan informasi dari ini aja. Nah, maka jawaban yang tepat adalah D. Gitu ya. Jadi, sifat koligatif kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Oke.